Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Kembang Setaman, dan kali ini kami berada di suatu tempat wisata, yaitu namanya Sumber Kerawak. Sumber Kerawak ini sesuai dengan papan pemberitahuan yang ada masih masuk wilayah Mulyo Agung Singgahan. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah cerita kami yang akan membahas tentang asal usul Sumber Kerawak. Oke, let's go. Pemirsa, di zaman dahulu kala diceritakan bahwasanya pemerintahan Kompeni Belanda atau VOC namanya, ya, ini lagi mengadakan proyek kalau zaman sekarang proyek kerja rodi, ya, untuk menggembur Gunung Kapur yang ada di wilayah Kecamatan Montong. Dan Gunung Kapur yang digembur inilah akhirnya menjadi nama desa, yaitu Gua Terus. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, dalam aktivitasnya Belanda dahulu juga banyak noni-noni Belanda yang ikut menjaga para pribumi yang lagi menjalani kerja rodi. Dan di sisi lain, peninggalan-peninggalan Belanda di kawasan sini, yaitu masih ada juga rel kereta, ya, untuk mengangkut hasil hutan yang tepatnya ada di sebelah selatan dari Gua Terus ini. Nah, namun kami di sini bukan membahas masalah Gua Terusnya, karena Gua Terus telah kami bahas pada video yang lalu, dan saat ini kami ingin membahas masalah destinasi wisata Sumber Kerawak. Nah, tatkala Belanda mengadakan kerja rodi di wilayah Montong pemirsa, banyak noni-noni Belanda yang mengikuti untuk sekedar hanya untuk melihat indahnya pemandangan di wilayah Kecamatan Montong atau di kawasan Kabupaten Tuban ini. Nah, dalam kesempatan itu pula pemirsa, akhirnya noni-noni tersebut menemukan sebuah aliran sungai yang cukup deras dan berair yang sangat jernih sekali, sehingga noni-noni tersebut juga berkeinginan untuk mandi di aliran sungai yang mereka temui saat itu. Dan karena seringnya noni-noni tersebut mandi di aliran sungai yang kami kunjungi saat ini pemirsa, maka pemerintahan Belanda pun akhirnya juga membangun sebuah kolam atau tempat mandi yang oleh masyarakat sampai sekarang dinamakan Kolam Belanda, ya. Jadi dulu memang di sini ada namanya tempat mandi layaknya seperti kolam itulah, ya, dan ini peninggalan Belanda, akhirnya masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Kolam Londo atau Kolam Belanda. Sisa-sisa bangunannya juga masih kelihatan, yaitu berupa, ya, ubin kanan kirinya untuk menampung air dari sungai tersebut. Dan kedalaman dari kolam Belanda ini memang agak sedikit dalam dibanding dengan aliran sungai yang lainnya, ya. Maka di sini pun pantaslah bila disebut namanya
kolam untuk mandi noni-noni Belanda. Nah, maka oleh sebab itu pemirsa, noni-noni Belanda saat bersukaria bermain air dan memandikan dan membersihkan badannya, terdengar suara yang sangat gemuruh dari atas kolam yang mereka buat mandi. Maka akhirnya si noni-noni itu, atau ada di antara noni-noni itu juga mengendap-endap mengintai, ingin mengetahui sumber suara yang sangat deras sekali ya. Jadi gemuruh sekali. Dan akhirnya pemirsa, salah satu dari noni tersebut menemukan sebuah sumber air yang sangat besar sekali, dan sumber air tersebut ternyata yang mereka buat untuk mandi saat ini ya. Jadi kolam Belanda ini pemirsa, airnya memang dari sumber air yang ada di sekitar sini. Nah, dan ketika mengetahui sumber mata air yang sangat besar itu pemirsa, maka si noni tersebut memanggil beberapa kompeni Belanda, dan akhirnya banyak kompeni dan noni-noni yang tadinya mandi pun juga ikut berkumpul melihat dan menyaksikan mata air yang ditemukan oleh salah satu noni Belanda saat itu. Karena mata air itu memang sangat besar sekali dan airnya juga sangat jernih sekali, dingin, menyegarkan, dan suara air ketika keluar dari sumber atau dari lubang sumber tersebut terdengar oleh mereka dari dekat kerawak begitu. Maka seketika itu pula Belanda dan rekan-rekannya semua, atau Belanda dengan kelompoknya saat itu, memberi nama sumber air yang kami kunjungi saat ini, menyebut dengan nama sumber kerawak. Inilah bentuknya pemirsa. Sumbernya memang sangat besar sekali, mempunyai diameter sekitar hampir 1 meter. Ini diameter sumberannya ini hampir 1 meter, besar sekali, dan airnya sangat jernih, dingin, dan menyegarkan. Maka tidak salah apabila pemerintahan desa yang ada di wilayah Singgahan Montong juga menggunakan tempat ini sebagai destinasi wisata, sehingga selain untuk berwisata, di sisi lain sumber kerawak ini juga menghasilkan pendapatan untuk pemasukan anggaran desa ya. Jadi untuk pemasukan income di desa. Maka dengan ini pemirsa, dengan adanya destinasi wisata sumber kerawak ini, banyak juga masyarakat yang beruntung karena bisa mencari penghidupannya lewat menjual makanan, kopi, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain ada juga menjadi juru parkir dan jual baju atau pakaian-pakaian untuk pengganti setelah mandi di kerawak ini. Dan tempatnya sangat cantik sekali, bagus sekali. Sisi kanan kirinya dihiasi dengan pemandangan lebatnya hutan belantara, dan hawa di kerawak ini juga sangat menyegarkan dan sangat menyenangkan. Maka juga banyak para remaja pemirsa yang datang di sini sekedar untuk refreshing, sekedar untuk ya melepaskan penatnya dari aktivitas sehari-harinya. Dan apabila pemirsa ingin berkunjung di tempat wisata sumber kerawak, kami persilahkan datang di Jalan Raya
singgahan Montong ya. Di situ ada papan pengumuman tempat wisata Sumber Kerawak. Dan di Sumber Kerawak ini kami sekembang Setaman ketika itu masuknya Rp5.000 per orang, dan parkir sepeda motor juga Rp5.000. Jadi per orang dan per sepeda motor 5.000. Murah sekali, meriah, namun di sisi lain bisa menenangkan, bisa melepaskan kepenatan, dan bisa menyegarkan tubuh ketika saat kita selesai bermain air atau mandi-mandi di sini. Oke, sekian, terima kasih pemirsa, informasi dari kami tentang asal usul Sumber Kerawak, dan semoga bermanfaat. Adapun ada kurang lebihnya, sekali lagi kami segenap kru dari Kembang Setaman Group mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.